warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala bi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatakwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah At-Taubah di ayat 35. Surah At-Taubah di ayat 35 yang diawali dengan kalimat yauma yuhma fi nari 'alaiha fi nari jahannam. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca umil Quran, yakni suratul Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Dan juga ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat azam akan selalu hadir di majelis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, guna untuk bukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisabati Rasulillah wa berkati mu'alim ada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan At-Taubah ayat 35.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah yauma yuhma tolong tajamkan hanya bukan yuhma tapi yuhma. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kenapa dibaca nari? Karena di situ ada huruf fi yang menjerkan kalimat isi. Ini mulai ada yang belajar amil. Akan dijelaskan di sini. Seandainya tidak ada fi, maka harus dibaca naro sebagai fa'il dan sebagai maf'ul dari yuhma. Karena adanya fi, maka harus dibaca nari. Fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nyebut ha itu cukup begitu aja Bapak. Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jangan dipaksakan. Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Enggak mesti begitu. Yang penting jangan jibahuhum, jangan begitu. Biasa aja jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Bapak Ibu perhatikan orang yang metik gitar. Yang belajar metik gitar itu petikannya kencang, itu belajar, pasti masih belajar. Yang udah mahir petikan gitar itu nggak terlalu kencang, maka juga sama seperti jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasa aja. Tajwid itu halus, lembut, nggak kasar. Jangan dipaksakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak usah. Kita belajar tahsin juga. Di samping tajwid kita belajar tahsin. Qalqalah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Itu belajar metik gitar. Bagi yang sudah pasti, kesannya juga bukan tapi lebih kepada a. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid, bukan ahad as-samad, bukan. Sederhana aja, sederhana. Tajwid halus, jangan kasar. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khanaqa isna asyara
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Menyebut anfusakum sampai terkesan suara itu suara M, itu tidak disengaja membunyikan M. Karena lidah kita berjalan dari makhraj nun menuju ke makhraj fa, otomatis itu timbulnya suara M. Itu otomatis, bukan disengaja menyebut M, bukan. Tapi karena mulut kita setelah dari makhraj nun menuju ke makhraj fa yang ada di depan, otomatis bunyinya M. Anfusakum. Sebaliknya, kalau makhraj itu kaf, mungkin bukan M yang terkesan karena mulutnya tidak menuju kepada makhraj fa, tetapi menuju ke makhraj kaf. Itu juga tidak disengaja nyebut tapi memang eksesnya begitu. Saya ulangi lagi bahasa Indonesia. Ada 3 kata, 3 kalimat. Datang, datang, paku, atau permalukan, atau kata-kata kafir. Dan 3 kata tadi, datang, paku, kafir, diawali dengan awalan me. Dalam grammar bahasa Indonesia awalannya itu cuma me, tidak men, tidak meng, tidak mem. Tapi kalimat datang itu karena didahului oleh huruf D, kemudian diawali dengan kata me, dibacanya apa? Mendatangi. N, huruf imbuhannya N. Begitu juga dengan makhraj yang kedua, ta, sebagai pengganti daripada T dalam bahasa Indonesia, sebagai pengganti daripada huruf ta. Taat diawali dengan kata me, huruf imbuhannya apa? N, mentaati. Itu contoh ikhfa akro yang hurufnya ta, tok, dal. Yang kedua ikhfa ausat, hurufnya fa. Dalam bahasa Arab itu fa, dalam bahasa Indonesia p. Satu kalimat yang diawali dengan huruf p apa? Hah? Apa? Malah hilang. Yang masih tetap ikhfatnya semacam perkosa. Kata perkosa diawali dengan huruf V, bahasa Arabnya fa, bahasa Indonesia P. Kemudian perkosa itu diawali dengan awalan me, apa huruf imbuhannya? M kan? M, enggak N. Itulah contoh ikhfa ausat. Anfusakum, bukan anfusakum, tetapi anfusakum. Yang ketiga contoh ikhfa al-mad dalam tajwid ada 2, qaf dan kaf. Kita kalau barisakan dengan bahasa Indonesia, kata-kata Indonesia yang diawali dengan huruf kaf, kabur umpamanya, kafir. Kemudian kata kafir tadi kita awali dengan awalan me. Coba baca huruf imbuhannya apa? Ang kan? Mengkafirkan, mengkaburkan. Itulah contoh ikhfa al-mad. Nun mati ketemu kaf, itu huruf imbuhannya suara-suara ang. Karena ikhfa sebenarnya sudah dikolaborasi oleh bahasa Indonesia.
Ada huruf imbuhannya N, ada huruf M, ada huruf O. Itu aja sebenarnya. Seperti di sini, wala tazlimu fihinna anfusakum. Nun mati ketemu fa, itu M, otomatis M. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Asalnya kufri, tulisannya kufri, kemudian kita hilangkan huruf i-nya, maka tersisa kufur. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Zuyyina lahum a'malihim, hamzah dulu baru ain. A'malihim, jangan a'malihim, jangan a'malihim, atau jangan a'malihim, tapi a'malihim. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, waw dipatah itu dibaca wa. Tidak ada ustadz yang mengajarkan waw dipatah dibaca wa. Maka di sini juga baca wallahu, bukan wallahu, tapi wallahu la yahdil qaumal kafirin. Baik Bapak Ibu, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatan fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Panjangan enggak? Panjangan. Pilih dua. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu
عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Baik Bapak, yuk kita banyak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. الله فيحل ما حرم
Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum. Ya, satu ayat lagi. Nggak nambah lagi. Habis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Sambung ke ayat 34 ujung ayat. Lihat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Simpan terus, ditumpuk terus. Jangankan sedekah, zakat saja yang wajib kagak mau. Kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka beritahukanlah kepada mereka yang Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan memberitahukan kepada kita bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Selengkapnya lihat di layar. Baik. Walladzina mubtadaun yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, tidak pernah berinfak zakat sedekah fi sabilillah,
la yu'adduna minha haqqahu minaz zakat, tidak pernah dikeluarin zakatnya padahal uangnya banyak, emasnya banyak, tabungannya banyak, peraknya banyak, tidak mau zakat. Wal khairi, dan tidak mau berbuat baik, baik dengan sedekah, infak, jariyah dan lain sebagainya. Maka kata Allah, fabashshirhum ay akhbirhum, sampaikan Muhammad kepada mereka bahwa mereka ditunggu bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Dan yang kedua, Bapak perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan orang-orang pelit ini Allah gabungkan dengan pendeta-pendeta yang memakan harta jemaatnya. Mereka melakukan hal batil, karisa, seperti suap, wa yasuduna an sabilillah. Ternyata di akhir ayat ini, di akhir ayat pendeta, Allah menjelaskan tentang orang yang tidak mau zakat. Ada apa dengan semua ini? Bagaimana bentuk zakatnya? Bagaimana bentuk siksanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya? Kita lihat, yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan emas perak itu, fi nari jahannam, dalam neraka jahanam. Nanti emas perak itu akan dipertimbangkan, dibawa ke akhirat. Sampai di akhirat, emas perak itu, harta itu, simpanan itu Allah bakar di neraka akhirat, di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu dibakarlah dengan dahi mereka, dengannya dahi mereka. Kemudian harta kekayaan yang telah dibakar oleh Allah di dalam neraka ditempelkan ke dahi, wajunubuhum, dan ditempelkan ke lambung mereka, waluhuruhum, dan ditempelkan ke punggung mereka. Dengan arti lain, ketika orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka kekayaan yang disimpannya di dunia nanti di akhirat dibakar, dijadikan open untuk pemiliknya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Disiksa oleh hartanya sendiri sambil dikata-katain oleh malaikat, hadza ma kanastum, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka faduku, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillah, subhanallah. Seandainya kita punya emas, punya perak yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, untuk mencoba siksa akhirat, coba perak dan emas itu dicairkan, dibakar sekarang di dunia, kemudian kita tempelkan ke jidat kita, bagaimana rasanya?
itu baru api dunia, belum api akhirat, belum neraka jahanam. Api dunia itu tidak ada apa-apanya panasnya kalau dibanding api neraka. Waktu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi malaikat Malik, minta api untuk Adam di muka bumi. Kata malaikat Malik, wahai Tuan Jibril, atas perintah Allah Tuan Jibril mau ngambil api sebesar apa untuk Adam di muka bumi. Kata malaikat Jibril, perintah Allah sih sebesar biji kurma saja. Oh, kata malaikat Malik, jangan Tuan Jibril, bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau api jahanam dibawa ke dunia sebesar biji korma, maka dunia itu semua hangus semuanya. Hangus semuanya, tidak akan tersisa. Terus bagaimana Malik? Balik lagi deh kepada Allah, izin kepada Allah. Saya bilang begitu kepada Jibril. Malaikat Jibril kembali kepada Allah bertanya, kata Allah, kalau begitu sepotong aja dah, sepotong dari biji kurma. Datang lagi malaikat Jibril menemui Malik. Kata malaikat Jibril, baik, malaikat Malik, sepotong aja, sepotong biji kurma. Kata malaikat Malik, jangan Tuan Jibril. Kenapa jangan dulu? Karena kalau dibawa disepotong, nanti bumi tidak hangus sih, cuman tidak akan tumbuh satu pun tumbuhan di atas muka bumi. Karena bumi hangus semua, walaupun tidak hilang, tetapi jadi arang semua. Itu sebesar apa? Sebesar semut merah saja. Pas dibawa oleh malaikat Jibril, api neraka sebesar semut merah, ditaruh di pegunungan di Jazirah, ternyata gunung itu kebakaran. Nah, setelah gunung kebakaran, api neraka kembali ke jahanam lagi. Dari panasnya, dari uapnya panas tadi kebakaran yang nyisa di batu itu diambil oleh malaikat Jibril. Itulah yang dijadikan api sekarang kita di dunia. Terus apanya jadi simbolnya, apanya api neraka, api dunia? Hanya sisa bakarannya saja. Ternyata api dunia hanya sisa bakaran, kalau ditempelin ke kulit kita, oh gosong apa gosong? Jangankan ditempelin emas yang dibakar, nginjek puntung rokok aja Pak. Nah, bayangkan nanti kita yang punya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, nanti akan dijadikan open oleh Allah, dijadikan setrika, dijadikan gosokan oleh Allah, yang dimana harta itu untuk menggosok diri kita sendiri. Digosokin ke jidat, digosokin ke lambung, digosokin ke punggung. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, sadarlah wahai saudara-saudaraku, tidak akan jatuh miskin walaupun kita mengeluarkan zakat setiap tahun, tidak akan. Karena itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sadar bahwa harta kekayaan yang ada pada diri kita itu punya kita apa titipan Allah? Nah, kalau cuma titipan Allah, berarti kita nggak usah pelit, karena Allah yang nitipnya, Allah yang memerintahkan mengeluarkan zakatnya. Kata Allah,
hei manusia, saya titipin harta kepada kamu, cuman tolong keluarkan zakatnya dari harta saya yang dititipkan sama kamu. Terus apa susahnya kita mengeluarkan zakat dari harta Allah yang dititipkan kepada kita? Hanya titipan. Titipan itu bagi orang enggak membuat sombong. Mana Herman ini? Ada nggak Herman? Lembur. Nah Herman, itu kontrakan itu banyak, ratusan kontrakan itu. Hah? Iya, dititipin kontrakan, ratusan kontrakan itu. Tapi nggak sombong, nggak mentang-mentang punya titipan kontrakan banyak, sombong kontrakan gua banyak. Enggak. Karena sadar dititipin bukan milik sendiri. Begitu juga harta kekayaan yang kita miliki hanya titipan. Dan yang nitipnya pesan keluarin zakatnya untuk hambaku yang miskin. Itu punya Allah. Kenapa kita pelit? Seandainya Herman, sayang orangnya nggak ada, dititipin sama Haji Jo, Mas Herman ini kontrakan begini. Tiba-tiba Herman itu nggak sesuai dengan perintah yang punya kontrakan, kira-kira dibenci apa nggak yang punya kontrakan? Begitu juga kita sama Allah, begitu Pak. Kita dititipin harta oleh Allah, kata Allah keluarin zakatnya, nggak dikeluarin, kira-kira Allah benci apa enggak? Kata Haji Joman, ini kontrakan ada 1000 kontrakan, nanti 10%-nya kasih keluarga gua di kampung. Kira-kira tiba-tiba sama Herman itu nggak dikasih keluarga aja di kampung, dipecat nggak Herman? Kita dititipin sama Allah, keluarin zakatnya, tiba-tiba nggak dikeluarin, tunggu dipecat aja sama Allah. Tunggu dipecat. Udah bisa, udah mati. Baru 1 ayat. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.